Semiotika adalah ilmu tentang tanda, tiada ruang untuk teori, langsung uji coba analisis saja. Karena permainan penanda-penandanya memang menarik untuk dikulik dan ditelisik. Bahasa dan simbol tingkat tinggi nampak sudah mulai ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan terkait dengan peta keberlangsungan estafet kepemimpinan nasional negara Indonesia. Presiden Jokowi disinyalir telah berani memberikan kode kepada masyarakat Indonesia. Hal itu terbaca setelah Jokowi memilih didampingi Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Padahal di saat bersamaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapat gelar Profesor Kehormatan dari Unhan. Memang ada ucapan selamat dari Presiden Jokowi ke Megawati, tapi ucapannya berubah video. Lulusan Unhan ini sangat tepat. Ibu Megawati Soekarnoputri merupakan seorang pemimpin strategis yang telah dicatat sejarah sebagai seorang pemimpin yang berperan besar dalam mendorong dan mengawal reformasi besar dalam tata politik dan pemerintahan di Indonesia. Dari sini ada analisis semiotika yang diungkap. Hal ini juga dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral and Empowerment Partnership atau DEEP, Neni Nurhayati. Analisis ini kemudian mengarah ke pesan politik yang ingin disampaikan Jokowi kepada publik. Menyadur sebuah teori Umberto Eco tentang sebuah tanda terdapat suatu pesan yang tersembunyi. Secara politik dapat dinilai pilihan absennya Jokowi di acara Megawati itu seolah menegaskan bahwa orang nomor satu Indonesia itu melabuhkan kepercayaan politiknya pada Ganjar Pranowo. Lokal tetapi rasanya global. Dan inilah teman-teman yang membantu di sini. Jangan lupa pekerjanya. Sini bro. Ini yang tiap hari mereka bekerja. Makasih Mas. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Seolah menegaskan bahwa Jokowi hendak memberikan kepercayaan kepada Ganjar untuk bisa menggantikan posisinya. Jokowi lebih memilih meninjau vaksinasi massal di Semarang dengan didampingi Mensesnek Pratikno dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Padahal di saat bersamaan Megawati mendapatkan gelar Profesor. Menhan Prabowo Subianto hadir di acara itu. Ada juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga hadir di acara itu. Kemudian Jokowi ke Semarang dengan didampingi Ganjar yang saat ini tengah berkonflik dengan elit PDIP memuat pesan terkait dengan pemilu tahun 2024 mendatang. Meskipun terminalnya belum selesai, tapi minggu yang lalu telah mulai dilakukan penerbangan dari Jakarta ke Purbalingga, kemudian dari Purbalingga ke Surabaya. Ini bagus, saya senang meskipun terminalnya masih terminal darurat, belum selesai, tetapi airport-nya sudah dipakai. Saya kira ini akan lebih produktif seperti itu daripada kita menunggu terminalnya harus selesai, kemudian baru dilakukan penerbangan. Saya kira cara-cara cepat seperti ini yang akan terus kita lakukan terhadap juga airport-airport yang lain. Terima kasih kepada Pak Gubernur Jawa Tengah, ada Ibu Bupati Purbalingga, dan seluruh daerah. Apa yang terjadi dengan Ganjar Pranowo dengan Pak Jokowi gitu. Ya Pak Jokowi itu kan juga asalnya Jawa Tengah, ya bahkan wali kota Solo. Itu ya dekat juga. Ganjar Pranowo adalah kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi dibandingkan kandidat lain. Ini juga akan menyangkut kepercayaan publik kepada Ganjar atas kinerja yang telah dilakukan. Ini yang namanya kerja cepat ini. Sekarang kita harus membudayakan kerja cepat. Semua, baik di provinsi, di kabupaten, di kota, semuanya harus kerja cepat. Dan di sisi yang lain, di waktu yang sama, Megawati melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan pernyataan bahwa pilihan Megawati untuk calon presiden 2024 adalah tokoh yang dikehendaki rakyat. Hasto juga memberi contoh naiknya Jokowi menjadi presiden yang melalui proses yang panjang. Jadi teman-teman ini lebih memilih 3 periode sebenarnya. Cuman kan melihat Pak Jokowi bukan seperti itu. Beliau tidak mau menabrak konstitusi dan sebagainya. Lalu kita pikir, lah siapa kalau bukan Pak Jokowi? Pada tahun 2014 ketika banyak yang meragukan dan Ibu Mega ternyata mengambil sebuah keputusan yang sangat genuin mengangkat Bapak Jokowi, ya kader PD Perjuangan yang berproses dari bawah, dari wali kota, gubernur,
dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, karakter kepemimpinan dari bawah inilah yang terus didorong, pemimpin yang memahami hakikat dan kehendak dari rakyat. Atas pernyataan tersebut dengan demikian mematahkan sinyalemen yang selama ini beredar terkait kisruh yang diciptakan Bambang Pacul yang memiliki ambisi Puan Maharani didorong menjadi calon wakil presiden. Dan beberapa elit partai PDIP lain juga turut memperkeruh situasi seperti Effendi Simbolon. Yang terbesar itu Mbak Puan. Kalau Mas yang dari Jawa Tengah saya kira paling ya sampai tingkat nanti jadi menteri lah begitu ya. Kita sebagai kader ya semua punya ambisi, tapi kami juga punya aturan juga, punya pakem juga begitu loh. Jadi itulah mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kombinasi antara Mbak Puan dengan Mas Anies ini masih akan berlanjut. Lihat nanti episode berikutnya pasti Mas Adi nanti bisa lihat hasil survei yang akan datang ya. Dan inilah menjadi pertimbangan kita. Maaf Bang Effendi Simbolon, dengan segala hormat saya dengan Abang aku yang luar biasa, kita mendukung Bang Ganjar ini untuk di 2024. Kembali ke soal Jokowi dan Ganjar, juga dalam waktu yang bersamaan keluar pernyataan Megawati melalui Sekjen PDIP yang secara tersirat dapat dipahami kriteria Capres 2024. Kalau terkait proses prestasi kerja serta kehendak rakyat, Ganjar Pranowo rasanya sudah tak perlu diragukan lagi. Jadi tak dapat dipungkiri Ganjar Pranowo oleh sebagian besar pendukungnya disebut sebagai representasi dari Jokowi, atau dengan kata lain Ganjar itu the next Jokowi. Sosok Ganjar adalah sosok yang dilihat dan bisa dirasakan. Pertama dilihat kerjanya dan dirasakan hasil kerjanya. Pecinta lah Pak Ganjar, akhir-akhir. Dan ada satu teman yang sudah dengan promosikan Pak. Begitu? Bawang goreng manis lupa. Oh, bawang goreng. Ya, itu dari Pemuda Muhammadiyah. Jika melihat kader di intern PDIP sendiri, sampai saat ini yang terlihat menonjol memang Ganjar Pranowo. Baru kemudian disusul ada Tri Risma hari ini, mantan wali kota Surabaya yang saat ini mengemban amanah sebagai Mensos di Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi sendiri oleh banyak pengamat merupakan salah satu kingmaker yang dapat menentukan arah pergantian tongkat estafet kepemimpinan nasional. Pendukung Jokowi yang saat pemilihan Presiden 2019 oleh PKN atau Tim Kemenangan Nasional diklaim hingga 570 orang relawan tersebar dari Sabang sampai Merauke dan juga yang berada di luar negeri. Jika melihat petanya, ada beberapa organ relawan yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo untuk 2024. Sampai saat ini sudah ada kurang lebih 27 organ relawan. Oke, misalnya Pak Ganjar didukung oleh Pramuka pun kami semua nggak masalah gitu loh. Jadi mau partai apapun nggak apa-apa. Kami hanya bisa ngefans kepada Pak Ganjar. Pak, jadilah penerus Pak Jokowi. Tanpa kerjasama kita semua nggak mungkin. Masih banyak kemungkinan yang tercipta mengingat pesta demokrasi 5 tahunan masih 3 tahun lagi. Intrik dan akrobatik para elit politik pasti akan terus mematik nalar kita. Dan sebagai rakyat yang hanya memiliki hak suara, kita berharap lahir seorang pejabat tertinggi negara yang berdaulat penuh pada rakyat, bukan pada kepentingan kelompok keparat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan